Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dia Yutrjahani, NIM 2202011144, Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Tuban kelas B. Nah, jadi pada video kali ini tuh saya akan menjelaskan tentang salah satu dari materi dalam Natural Language Processing atau NLP, yaitu Text Similarity. Mulai dari pengertian, tujuan, contoh penerapan, terus tahap proses, hingga contoh implementasinya langsung menggunakan coding Python dengan library NLTK di Google Colab. Sebelum kita masuk ke pengkodingan, kita harus tahu dulu, jadi text similarity itu adalah teknik dalam natural language processing yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan antara dua atau lebih teks. Nah, kemiripan ini tuh tidak hanya dilihat dari kata yang sama, tetapi juga dari makna dan konteks yang terkandung di dalam teks tersebut. Contoh sederhananya itu seperti saya suka belajar NLP, kemudian saya senang mempelajari NLP. Nah, secara makna kan mirip, tapi kata-katanya itu berbeda. Jadi kalau tujuan dari text similarity itu sendiri adalah untuk mengetahui seberapa mirip suatu teks dengan teks lainnya. Fungsi dari text similarity itu adalah antara lain, yang pertama membandingkan dokumen, yang kedua mencari jawaban yang paling relevan, yang ketiga menghindari duplikasi data, dan yang keempat adalah membantu sistem memahami hubungan antara teks. Kalau contoh dari penerapan text similarity dalam dunia kerja itu seperti chatbot dan customer service. Nah, itu tuh untuk mencocokkan pertanyaan user dengan jawaban yang tersedia. Kalau sistem plagiarisme itu untuk mendeteksi kemiripan antara dokumen. Ada lagi itu seperti mesin pencari atau search, itu di Google kan ada ya, itu menampilkan hasil yang paling relevan. Kemudian ada HR atau recruitment, itu untuk mencocokkan CV dengan deskripsi pekerjaan. Kemudian dari tahapan proses text similarity sendiri, yang pertama adalah text pre-processing, yang kedua adalah tokenisasi, kemudian yang ketiga adalah stop word removal, yang keempat adalah pembobotan kata menggunakan TF-IDF, yang kelima menggunakan kemiripan menggunakan causing similarity. Nah, pada implementasi kali ini tuh saya menggunakan metode dari TF-IDF untuk mengubah teks menjadi bentuk numerik dan causing similarity untuk menghitung tingkat kemiripan antar teks. Di sini saya sudah menyiapkan dari codingan sederhana. Langsung saja di sini saya copy dari codingan ini. Yang pertama ada import NLTK dan import string. Nah, kita import library-nya dulu, yaitu NLTK dan string. Jadi NLTK itu kan digunakan untuk memproses NLP seperti tokenisasi dan stop word removal yang nanti kita pakai. Kemudian stringnya itu library digunakan untuk menghapus tanda bacanya. Nah, di sini juga ada TF-IDF vectorizer, berfungsi mengubah teks menjadi bentuk numerik. Kalau causing similarity itu digunakan untuk menghitung tingkat kemiripan antar teks. Lanjut untuk NLTK develop pangti dan pangtab itu kan untuk tokenisasi katanya. Kemudian ada stop word, itu untuk menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting. Jadi nanti baris ini tuh digunakan untuk mengunduh data pendukung NLTK. Kalau di sini ada data teks, yaitu yang pertama teks yang saya pakai, saya suka mempelajari natural language processing. Kemudian yang kedua, saya senang mempelajari NLP processing. Nah, dua kalimat ini tuh nanti digunakan sebagai contoh data teks. Kedua kalimat ini tuh memiliki makna yang mirip, tetapi menggunakan kata yang berbeda sehingga cocok untuk menguji metode text similarity. Lanjut untuk dari pre-processing teksnya, di sini saya menggunakan dev pre-process text. Nah, tahapan pre-processing yang dilakukan adalah ada scaffolding, yaitu mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Kemudian ada menghapus tanda baca, ada tokenisasi, memecah kalimat menjadi kata. Kemudian ada stop word removal, yaitu menghapus kata umum menjadi saya dan yang. Nah, nanti hasil pre-processing ini tuh akan membuat teks lebih fokus pada kata-kata penting saja. Kemudian ada nanti
hasil dari preprocessing tetap menampilkan dari teks 1 dan teks 2-nya. Kemudian ada TF-IDF factorization, itu tahapannya itu setiap teks diubah menjadi vektor numerik. Kemudian TF-IDF itu nanti memberi bobot lebih tinggi pada kata yang dianggap penting, dan kata yang sama pada kedua teks itu akan berpengaruh besar terhadap nilai kemiripan. Kemudian ada causing similarity, itu digunakan untuk mengukur sudut antara dua vektor TF-IDF. Nanti nilai berada di antara 0 sampai 1. Jadi kalau 0 itu tidak mirip, kalau 1 itu sangat mirip. Dan ada print itu sebagai output dari program. Kita coba run. Oke. Jadi berdasarkan hasil dari preprocessing ini diperoleh dua teks sebagai berikut. Yang pertama ada suka belajar natural language processing. Kemudian yang kedua ada senang mempelajari NLP processing. Nah, dari kedua teks tersebut hanya terdapat satu kata yang sama, yaitu processing. Kata lainnya berbeda baik dari segi bentuk maupun istilah, misalnya belajar dan mempelajari, serta natural language dan NLP. Nah, jadi nilai causing similarity di sini yaitu sebesar 0,13. Nih, 0,13 yang menunjukkan bahwa kedua teks itu memiliki tingkat kemiripan yang rendah, dan hal ini disebabkan karena metode TF-IDF itu hanya mengukur kesamaan berdasarkan kata yang sama, bukan berdasarkan kesamaan makna kalimat. Meskipun secara semantik kedua kalimat memiliki makna yang mirip, namun karena berbeda kosakata jadi nilai kemiripannya itu menjadi lebih kecil. Nah, jadi kesimpulannya itu metode TF-IDF dan causing similarity itu efektif untuk mengukur kemiripan teks berdasarkan kemunculan kata yang sama. Namun metode ini itu memiliki keterbatasan dalam memahami sinonim dan singkatan. Oleh karena itu, untuk mengukur kemiripan makna secara lebih akurat, diperlukan metode lanjutan seperti word embedding. Nah, demikian penjelasan mengenai teks similarity pada natural language processing pada video kali ini. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami konsep serta penerapan teks similarity dalam dunia nyata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.